Kami bersyukur hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk belajar sebagian dari firman. Karena itu terangi hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh mengerti dan memahami dan melakukan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Daniel pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Kalau sudah ditemukan, kita baca bersama-sama. 1, 3, iya. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu dan dari dalam tangan-Mu yang ada. Tetapi seandainya tidak, dapat Tuanku mengetahui yang ada, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saya kasih tema berani mengambil resiko. Saudara, 2 minggu yang lalu kami ada acara Rakernas di gereja di Kediri, dan ada sebuah keputusan yang cukup membuat tantangan diperhadapkan dengan seluruh pengurus BPS, Badan Pengurus Sinode. Ya, kebetulan untuk mengeksekusi keputusan itu saya salah satu orang di dalamnya. Satu saat orang bilang begini sama saya, ada satu program yang disebut dengan kemandirian. Waktu itu butuh sebuah keberanian. Maka pada akhirnya kami menemukan seorang bertemu dengan seorang pengusaha dan seorang yang betul-betul mengetahui teknologi. Maka gereja kami mengadopsi sebuah aplikasi untuk ke depan. Aplikasi itu dengan catatan menggunakan semua sistem pembayaran yang tadinya kita bayar di Indomaret, uangnya masuk ke Indomaret. Nah, contohnya kita bayar pulsa 10.000, administrasinya 1.500. Tapi dengan menggunakan aplikasi itu, maka yang 1.500 itu masuk ke Sinode dan itu dikeluarkan. Banyak teman-teman bertanya begini sama saya, bagaimana resikonya? Bagaimana resikonya? Ketua umum juga, bagaimana nanti dari segala macam? Saya bilang begini, hidup ini penuh dengan resiko. Kalau mau Anda tidak punya resiko, lebih baik mati. Karena apa? Apapun itu yang terjadi, kita hidup, kalau kita hidup pasti ada resiko. Hanya persoalannya adalah bagaimana mengurangi resiko itu. Dan kita perlu mempertimbangkan supaya pada akhirnya betul-betul itu terjadi. Saudara, 2 minggu ini terus itu berkecamuk. Karena apa? MOU-nya belum jadi, tapi draftnya sudah. Jadi saya harus diperhadapkan dengan sebuah keputusan untuk mengambil langkah itu, ya atau tidak. Karena saya satu tim yang ada di dalam. Saudara, maka dalam 2 minggu itu saya terus berpikir resiko. Ketika Pak Enos bilang, Pak, nanti pembicaraan akan sedikit. Saya berpikir dalam hati saya, orang yang tidak berani mengambil resiko tidak akan maju. Karena apa? Anda jalan dari sini ke Pergese, pasti ada resiko kan? Pasti ada resiko. Kalau Anda tidak berani menghadapi resiko, Anda tinggal pun di rumah tetap pasti ada resiko. Anda tidak keluar dari rumah, resikonya pasti ada. Kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 1 bulan, lama-lama mati. Karena nggak makan. Artinya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya belajar
merenungkan firman Tuhan, ternyata tokoh-tokoh di Alkitab pun diperhadapkan dengan berbagai macam resiko yang ada. Maka saya ambil teks ini menjadi sebuah perenungan kita, berani mengambil resiko. Saudara, saya coba cari pengertian kata berani itu. Kata berani itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan mempunyai hati yang mantap dan percaya diri yang besar dalam menghadapi masalah. Artinya saudara mempunyai hati yang mantap dan percaya diri. Artinya ini mau tidak mau harus dimiliki oleh setiap orang. Apakah dia harus dalam menghadapi segala sesuatu, dia harus percaya diri yang besar dalam menghadapi segala sesuatu. Mahasiswa diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, tugas, tanggung jawab, dan mau ujian itu pun masalah. Tapi persoalannya adalah kita beraninya menghadapi setiap masalah. Sedangkan resiko dikatakan akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari sebuah perbuatan. Artinya saudara, dari sebuah perbuatan, dari sebuah tindakan kita. Jadi artinya akibat yang kurang menyenangkan. Karena apa yang kita pikirkan itu tidak selalu terjadi di dalam kehidupan. Oleh karena itu saya menyimpulkan, jadi berani mengambil resiko itu berarti apa? Sikap mental yang berani menanggung segala akibat kemungkinan terburuk dari sebuah keputusan. Coba perhatikan di sini. Dia katakan berani, jadi berani mengambil resiko berarti sikap mental yang berani menanggung segala akibat kemungkinan terburuk dari segala keputusannya. Pada waktu kita mengambil sebuah keputusan, kita sedang diperhadapkan dengan resiko, dengan sebuah tantangan yang ada. Mengambil keputusan menjadi seorang hamba Tuhan, dibentuk di tempat ini, itu resikonya ada. Harus apa? Meninggalkan keluarga. Harus apa? Taat terhadap sebuah peraturan. Saya kira juga semua karyawan juga demikian. Kalau kita masuk dalam lingkup yang disebut Santosasi Group, itu ada resiko yang harus kita hadapi. Artinya apa? Harus taat terhadap segala macam aturan. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ini, dia katakan bahwa sikap mental yang berani menanggung segala akibat kemungkinan terburuk dari segala keputusan. Artinya itu masih jauh di sana. Tapi kita sudah harus berpikir resiko yang paling jelek. Oleh karena itu saudara, kalau kita lihat supaya kita tidak diperhadapkan dengan sebuah resiko itu, aturlah strategi. Aturlah trik-trik yang ada untuk menghadapi segala. Artinya kita hanya mau mengurangi segala sesuatu yang ada. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang menjadi perenungan kita adalah bagaimana sikap hati agar berani mengambil resiko. Saudara, yang pertama di sini katakan, milikilah keyakinan yang teguh kepada Allah. Dalam teks yang kita baca dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Daniel dan teman-temannya tahu siapa itu Allah yang dia yakini. Tahu dia siapa itu Allah yang dia percayai. Dia katakan, jika Allah kami sanggup, maka Ia akan melepaskan kami. Ini sebuah keyakinan yang dalam, keyakinan yang luar biasa. Dia tidak melihat kepada api yang ada, tapi dia melihat kepada Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dia memiliki keyakinan. Karena apa? Hidup kita ini, saya kira kita ada sampai saat ini bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena Allah yang
daulat dalam kehidupan. Sehingga tak kala kita mengambil keputusan pun, itu biarlah kita terus mengandalkan kekuatan daripada Allah sendiri. Sehingga dalam segala sesuatu milikilah sebuah keyakinan yang teguh bahwa Allah yang berdaulat itu, yang ada yang memimpin seluruh kehidupan kita. Termasuk apa? Dalam mencapai sebuah tujuan yang Roma dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Artinya, mau segala sesuatu, baik itu yang baik, baik itu yang kurang baik, menurut kita pun tidak baik, itu ada dalam pengetahuan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang kedua, segala sesuatu butuh proses. Segala sesuatu butuh proses. Kalau kita tidak mengambil sebuah keputusan, kita tidak akan masuk dalam sebuah proses. Tapi dengan sebuah keputusan yang ada, itu membutuhkan sebuah proses ke depan. Yusuf menjadi seorang yang hebat di Mesir tidak terjadi seketika. Tapi dia diperhadapkan dengan berbagai macam proses yang ada kalanya begitu berat. Dia tidak berjalan dengan mulus. Dia harus masuk di mana? Di dalam sumur. Siapa yang memasukkan? Saudara. Dia harus dijual. Dia harus masuk penjara, difitnah dan segala macam. Tapi coba lihat, itu dia jalani sebuah hal proses untuk mencapai sebuah tujuan yang ada. Saya kira juga terjadi dalam kehidupan masing-masing. Kita ada sampai saat ini itu diperhadapkan dengan sebuah proses. Karena persoalannya ada yang panjang, ada yang begitu cepat. Dan proses yang dimaksudkan itu sudah ada kalanya menyakitkan. Tapi ketahuilah dan sadarilah bahwa proses yang terjadi itu saudara membuat kita untuk semakin tangguh, semakin kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Yang ketiga, percaya bahwa segala sesuatu ada resiko. Tadi saya katakan, hidup itu diperhadapkan dengan resiko. Mau kita melangkah, mau kita mau naik motor, ada seorang teman saya bilang, saudara, dia mau beli motor, tapi dia takut dimaling orang. Terus motor baru, dia takut dimaling orang atau dicopet dan segala macam. Saya bilang kalau gitu beli yang motor busuk aja. Takut apa? Mogok di jalan. Kalau hujan bulan Desember ini, kalau yang businya kurang bagus dan segala macam pengapiannya karena air bisa macet. Saya bilang begini, mau motor jelek, mau motor bagus, mau motor baru, semua resiko. Udah, kau nggak usah beli motor aja lah saja. Karena nggak berani berhadapkan dengan resiko. Seperti yang saya katakan tadi, resiko itu kita bisa minimalis. Kita atur sedemikian rupa. Ya contohnya, saudara, akhirnya apa? Sekian tahun dia nggak punya motor. Sekarang itu naik kereta, naik busway dan segala macam. Karena dia selalu berpikir mau beli motor bekas, resikonya rusak-rusak terus, servis dan segala macam. Mau beli motor baru, takut dimaling orang. Saya bilang sama dia, memang hanya kau di dunia ini yang punya motor sehingga orang pencuri hanya terfokus kepada motormu. Sudah, pasti ada resiko ya. Seperti yang saya bilang, anak muda mau cari pacar juga punya resiko. Resikonya ditolak atau ya gitu kan, pasti ada resikonya.
artinya kehidupan kita ini diperhadapkan dengan berbagai macam segala macam. Oleh karena itu saudara, yang kunci yang terakhir adalah bagaimana sikap kita dalam teks ini. Kalau kita coba lihat di sini, di dalam teks yang dibaca ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung yang emas yang Tuhan dirikan. Dia sudah tahu, seandainya Allah tidak melepaskan dia tidak akan menyembah. Dan itu hanya berlaku apa? Hukuman mati. Saudara, puji Tuhan, kalau kita baca dalam teks selanjutnya, yang tadi keyakinan yang pertama itu menolong dia, dan Tuhan membebaskan mereka dari segala macam resiko karena tidak taat atas perintah aja yang disampaikan kepada Tuhan. Yang terakhir adalah percaya. Percaya, belajar untuk memahami siapa kita, mengenal potensi kita, dan akhirnya kita berada dalam sebuah pemahaman bahwa apapun yang terjadi, saya harus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, 4 hal itu yang kita melihat, dan saya kira ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang siap menerima segala macam resiko. Esther, ketika dia menghadap raja, dalam aturan pada waktu itu kalau tidak ada dipanggil oleh raja, hanya berlaku hukuman mati. Ya, tapi dia siap karena ada keyakinan yang tadi, ada segala sesuatu butuh proses, dan percaya bahwa segalanya ada resikonya. Saudara, kalau kita lihat yang terakhir, contoh yang terakhir, Paulus diperhadapkan dengan berbagai macam resiko. Dia percaya kepada Yesus. Ada banyak orang yang menolak, tapi akhir ending dari semuanya kita melihat, ternyata Tuhan pakai dia secara gratis. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai kesimpulan bagi kita, mari kita belajar untuk siap menghadapi berbagai macam hal. Karena hidup itu diperhadapkan dengan kita tidak berani menghadapi tantangan, kita tidak akan mencapai sebuah keberhasilan. Karena mencapai sebuah keberhasilan ada tantangan. Kalau kita bicara tentang tantangan, ada risiko yang harus kita. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca, bagaimana sikap kita hadapi setiap risiko di dalam seluruh kehidupan. Saya kira siapapun kita, mau anak buah, mau mahasiswa, mau pimpinan, semua diperhadapkan dengan risiko dari sebuah jabatan. Kira mau pimpinan pun siap untuk apa? Dia tidak disukai anak buah, itu risikonya. Kalau kita hanya mau menyenangkan semua orang, nggak bisa. Itu risiko yang ada. Mau ketua SMA pun pasti ada risiko. Mau mahasiswa, dan saya kira semua kita berhadapkan dengan. Kalau kita tidak siap, saya kira kita tidak akan mencapai segala sesuatu. Oleh karena itu, saudara, sikap yang tadi, mari kita belajar dan kita terus miliki itu, sehingga dalam perjalanan hidup kita pun kita belajar dan mampu menghadapi setiap resiko yang diakibatkan oleh sebuah keputusan. Karena itu, tak kala kita memutuskan segala sesuatu, coba pikirkan strategi dan cara sehingga kita minimalis setiap resiko yang ada, sehingga kemungkinannya akan semakin kecil. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang singkat yang kami renungkan di pagi hari ini. Ya Tuhan, terus menolong dan memberkati, menguatkan, meneguhkan kami, supaya kami sungguh-sungguh berani menghadapi setiap tantangan yang ada dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus